tapi mereka tetap bisa bersuka cita. Aneh sekali. Yesus datang, saya berkata kepada yang Tegal itu, Yesus datang dalam kemiskinannya. Semiskin-miskinnya anakmu, masa lahir di kandang? Saya bilang begitu. Yesus gak ada tempat lagi. Nah, jadi ayo kita bangkit melihat semuanya itu. Nah, sekarang untuk kita di ayat 5 ini penting sekali. Bagaimana konsep kita melihat Yesus Tuhan kita dalam hidup ini. Dan kita berjalan seperti yang Dia inginkan. Ada 3 fase yang harus terjadi dalam kehidupan kita juga. Di ayat 5. Dan kekristenan mengalami kesalahan fatal dalam Natal itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan hari ini kita memperingatinya itu. Tapi Yesus tidak anak terus. Fase kedua Dia sudah jadi apa? Putra. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dari anak menjadi putra itu sebuah proses. Tolong gereja-gereja yang masih nyanyi lagu Malam Kudus, lalu anak kudus itu kurang ajar betul. Dia nggak kecil lagi. Apalagi kata-kata sembahyang di palungannya itu sudah ngawur lagi. Yesus sudah di palungan terus dan sudah berubah. Amin. Ada kedewasaan yang jelas. Kalau seorang itu masih anak, itu memang dilahirkan. Tapi setelah menjadi putra, diberikan untuk kita, sudah berubah. Nah, yang terakhir ini, gereja harus mengalami lambang pemerintahan ada di atas bahu. Saudara, mari kita ukur kedewasaan kekristenan kita. Berapa tahun kita sudah di Kristen? Kalau hanya sampai taraf putra saja, ini pun sudah salah. Kapan Yesus dan kita jadi dewasa? Lihat fase yang ketiga, hebat sekali. Lambang pemerintahan ada di atas bahu. Saudara, ternyata sistem militer di seluruh dunia itu sama. Saya ulangi lagi, sistem militer di seluruh dunia itu sama. Di mana samanya? Pangkat. Sehebat apapun, entah berapa gede balok-baloknya kalau masih di lengan, betul? Beda dengan sekecil apa kalau walaupun cuma bintang kecil satu di pundak, sudah beda lagi dengan balok gede-gede di lengan itu tadi. Nah, kalau fase ketiga ini lambang pemerintahan di atas bahu, berarti dia sudah punya pangkat. Ngerti kebenaran ini sekarang? Nah, buat kita dan bagi dunia, Yesus itu sampai di mana? Ada 3 fase. Maka itu setan tidak pernah kalah dengan gereja. Karena gereja dikalahkan balik oleh setan. Mengapa? Karena masih banyak gereja sampai hari ini di seluruh dunia mengecilkan Yesus terus. Bahkan cukup banyak gereja yang Yesus nggak pernah umur setahun. Kasihan, ribuan tahun cuma 11 bulan terus umurnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau gereja merayakan 25 Desember Yesus lahir, berarti 25 Oktober dia umur 10 bulan. 25 November dia umur berapa? 11 bulan. Lu mau merayakan ulang tahun setahun, anak kecil lagi. Maka itu banyak orang Kristen gobloknya minta ampun. Yesus yang gak pernah dewasa. Jangan lagi dewasa, umur setahun juga gak pernah. 11 bulan terus setiap tahun itu, gak pernah gede-gede. Nah, salah satu tanda, gak usah yang lain-lain. Maaf kalau saya pakai ukuran ini. Salah satu tanda Kristen yang gak pernah punya Yesus yang dewasa, Kristen itu pasti pelit. Kenapa? Karena namanya anak kecil pasti pelit. Gak ada anak kecil gak pelit. Betul tidak? Nah, Yesus yang gak pernah dewasa dalam hidup orang Kristen, orang itu pasti pelit. Kalau mengeluarkan berkat untuk orang lain, alasannya sudahlah, macam-macam yang begini kah, yang begitu kah. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, berani banyak-banyak bertobat orang seperti ini. Percuma kita merayakan Natal. Ingat dari awal Yesaya 8 ayat 23 kita sudah baca bagaimana arti kedatangan Yesus. Nah,
kekristenan kita akan dinilai oleh iblis. Dengarin, dengan berapa rajin kita ke gereja, bukan berapa aktif kita melayani. Kekristenan kita akan dinilai oleh iblis. Seberapa tinggi kita menempatkan Yesus pada posisi yang sebenarnya. Saya ulangi lagi, berapa tinggi kita menempatkan Yesus Tuhan kita pada posisi yang sesungguhnya, maka disitulah setan akan menilai dan menghargai kekristenan kita. Kalau setan tahu bahwa kekristenan kita masih kekristenan anak-anak, karena kita menilai Yesus yang masih bayi terus, maka buat setan Kristen seperti itu nggak pernah diperhitungkan, karena masih kecil. Gampang sekali Kristen seperti itu dijatuhkan. Tapi kalau Kristen kita menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, bahwa lambang pemerintahan sudah ada di pundaknya, setan pun akan mikir-mikir kalau mereka mau ganggu kita. Renungkan ini, setan pun akan mikir-mikir. Mengapa di Indonesia kita tahu banyak orang kalau sudah punya kenalan jenderal, pasti rata-rata itu saya nggak dosa, cuma aneh lah kalau jenderal pensiun terus bagaimana? Pasti orang Indonesia itu akan punya fotonya, entah jabatan tangan jenderal itu atau berdiri jajar jenderal itu, dan biasanya ditaruh di ruang tamu. Maksudnya apa kira-kira? Tahu toh? Supaya kalau ada maling, ada apa-apa mikir, oh ini temannya Jerry. Loh, itu memang masuk akal dan memang harus begitu. Nah, setan juga nilai kita juga begitu. Buat kita Yesus di fase yang mana? Kalau setan tahu buat kita Yesus masih di fase anak-anak ataupun di fase putra tadi, setan gak akan takut untuk ganggu kita. Karena buat mereka tahu Yesus kita masih anak-anak. Jadi pajang, kalau saudara kenalan jenderal, jangan foto dengan anaknya, gak ada urusannya. Siapa yang takut dengan kenalan jenderal? Gak ada yang takut. Jadi Yesus Tuhan kita hebat, katakan amin. Biarlah konsep kekristenan kita sungguh-sungguh alami perubahan dalam hidup. Nah, kalau Yesus itu sudah pada posisi yang sesungguhnya, maka akan beda. Cara kita menghadapi hidup ini akan beda. Saya kembali pakai ukuran yang sama. Kalau tadi pakai ukuran pelit, itu ukuran uang, sama. Sehebat apa orang Kristen, dalam arti aktif pelayanannya, hebat kekristenannya di mata orang luar biasa, dengarkan. Tapi kalau buat orang itu uang masih di atas Yesus, itu Kristen anak-anak. Maka itu jujur dalam hidup ini, uang itu sangat indah untuk jadi ukuran buat hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena kita akan dinilai sikap iman dan Kristen kita dengan ukuran uang itu. Artinya, apa bedanya suasana hati dan iman kita ketika punya uang dan gak punya uang? Coba jujur pada diri sendiri. Maka itu sering saya berkata, banyak orang Kristen sukacitanya, ini belum lebih hebat, sederhana sekali, sukacitanya itu dinilai dengan uangnya. Sampai anak-anaknya dan anjingnya pun tahu kapan papa mamanya punya uang dan kapan tidak. Anjing aja bisa tahu, sudah. Kalau sudah punya anjing, walaupun mereka nggak bisa ngomong, kita lihat aja. Kalau kita bertamu ke rumah orang, nah begitu yang punya rumah datang tapi dia nggak tahu kita di dalam. Kalau dari luar nyanyi-nyanyi, belum masuk rumah siul-siul, terus anjingnya cuma ngangkat kepala sebentar, oh dia pulang, dia tidur lagi anjing. Karena dia tahu lagi punya duit. Tapi kalau dia pulang dan dia tidak tahu kita ada di dalam rumah sebagai tamu, begitu dari halaman depan, hei, kemana itu? Kenapa begini? Anjing langsung sembunyi bawah kolong meja, karena dia pasti lagi nggak punya duit. Mari kita jujur dalam hidup kita. Serius ini saudara. Apakah saudara bersuka cita karena uang banyak?